Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Perwitasari dengan nomor induk dosen nasional 0615088603. Saya merupakan salah satu dosen PNS di program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Video ini dibuat untuk tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Operasi Pemisahan Difusional atau OPD, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 4 pada program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Persyaratan untuk mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa telah menempuh mata kuliah pengantar pemisahan difusional pada semester sebelumnya. Mata kuliah operasi pemisahan difusional ini memiliki beban SKS yaitu 3 dan termasuk dalam rumpun keilmuan operasi teknik kimia. Mata kuliah ini dirancang untuk mendukung mata kuliah perancangan alat proses. Mata kuliah operasi pemisahan difusional mempelajari mengenai konsep kesetimbangan pada campuran satu fase maupun dua fase yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah pemisahan campuran senyawa biner maupun multikomponen menggunakan peralatan distilasi dan juga ekstraksi. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari mengenai konsep kesetimbangan pada cair yang diperlukan dalam pemahaman mengenai proses adsorpsi. Capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang dibebankan pada mata kuliah operasi pemisahan difusional adalah sebagai berikut. 1. Menguasai serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang teknik kimia. Kedua, memiliki kemampuan dalam perancangan di bidang teknik kimia dengan mempertimbangkan aspek nilai tambah serta menjunjung tinggi aspek-aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah mempunyai kesadaran untuk belajar sepanjang hayat dan mampu untuk menjalankannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang teknik kimia yang diperlukan dalam memahami dan menyelesaikan hal-hal terkait konsep kesetimbangan, distilasi biner dengan metode McCaptil, distilasi biner dengan metode Ponchon-Savarit, distilasi multikomponen, ekstraksi, dan adsorpsi. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan perancangan dan menerapkan konsep belajar sepanjang hayat untuk menemukan dan menyelesaikan serta mengevaluasi permasalahan terkait dengan distilasi biner dengan metode McCaptil, distilasi biner dengan metode Ponchon-Savarit, distilasi multikomponen, ekstraksi, dan juga adsorpsi. Dan yang terakhir, ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan pertimbangan dengan menjunjung aspek K3 dalam menyelesaikan dan mengevaluasi permasalahan terkait dengan distilasi biner dengan metode McCaptil, distilasi biner dengan metode Ponchon-Savarit, distilasi multikomponen, ekstraksi, dan juga adsorpsi. Bahan kajian dari mata kuliah operasi pemisahan difusional ini meliputi yang pertama adalah konsep kesetimbangan, yang kedua adalah distilasi biner McCaptil, yang ketiga adalah distilasi biner metode Ponchon-Savarit, yang keempat adalah distilasi multikomponen, yang kelima adalah ekstraksi, dan yang terakhir adalah adsorpsi. Dalam sistem pembelajaran pada mata kuliah operasi pemisahan difusional ini dilakukan secara interaktif dengan sistem blended learning, yaitu perpaduan antara sistem luring dengan daring, di mana perkuliahan secara luring dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas
dengan media pembelajaran yang meliputi LCD, laptop, papan tulis, dan alat bantu lainnya. Sedangkan sistem pembelajaran daring dilakukan dengan aplikasi Zoom atau Google Meet dengan media pendukung lainnya seperti YouTube ataupun WhatsApp. Adapun mengenai presensi ataupun pembagian tugas serta materi dalam perkuliahan ini dilakukan menggunakan Spada Wimaya yang merupakan learning management system milik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Untuk metode pembelajarannya sendiri berupa project based learning, di mana mahasiswa didorong untuk memahami konsep dan teori melalui sebuah proyek yang didiskusikan bersama. Yang kedua adalah dengan student centered learning, di mana mahasiswa juga didorong untuk berperan aktif selama proses pembelajaran dan menjadi pusat pembelajaran. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan secara aktif di kelas dan di pertemuan online melalui Zoom ataupun Google Meet dan juga forum diskusi pada halaman Spada Wimaya. Selain itu juga komunikasi bisa dilakukan melalui WhatsApp group maupun email dan juga tatap muka dengan dosen secara langsung. Perkuliahan operasi pemisahan divisional ini akan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 merupakan evaluasi tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan evaluasi akhir semester. Penugasan terstruktur diberikan sebanyak 5 kali, di mana setiap penugasan tersebut akan diambil penilaian untuk hard skill dan juga soft skill. Adapun sistem penilaian dari operasi pemisahan divisional ini dibuat dengan kesepakatan bersama dengan mahasiswa pada awal perkuliahan sebagai bentuk kontrak perkuliahan. Untuk bobot penilaian adalah sebagai berikut. Komponen penilaian terdiri dari komponen hard skill, yaitu tugas 50%, evaluasi tengah semester 20%, evaluasi akhir semester 20%, dan juga komponen soft skill yaitu sebesar 10%. Dari akumulasi bobot penilaian tersebut akan diperoleh pelaporan nilai dengan kisaran sebagai berikut. Untuk nilai lebih daripada 85 akan memiliki huruf A dengan harkat 4. Untuk penilaian lebih besar dari 80 dan kurang dari 85 akan memiliki huruf B+ dengan harkat 3,5. Untuk nilai lebih besar daripada 75 dan kurang dari 80 akan memiliki huruf B dengan harkat 3. Untuk nilai lebih besar dari 70 dan kurang dari 75 akan memiliki nilai huruf C+ dengan harkat 2,5. Kemudian untuk nilai angka lebih besar dari 60 dan kurang dari 70 akan memiliki huruf C dengan harkat 2. Dan nilai angka lebih dari 50 dan kurang dari 60 akan memiliki nilai huruf D dengan harkat 1, serta nilai kurang dari 50 akan memiliki nilai huruf E dengan harkat 0. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah operasi pemisahan divisional ini apabila mendapatkan nilai minimal D. Apabila mahasiswa mendapatkan nilai E, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan wajib untuk mengulang pada semester genap berikutnya. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah operasi pemisahan divisional ini adalah 1. Buku karya Voss dengan judul Principle of Unit Operation. 2. Buku karya McCabe, Smith and Harriet dengan judul Unit Operation of Chemical Engineering. Yang ketiga, buku karya Treibold dengan judul Mass Transfer Operation. Yang keempat, buku karya Brown dengan judul Unit Operation. Yang kelima, buku karya Jean Koplis dengan judul Transport Process and Unit Operation. Yang keenam, buku karya Harjono dengan judul Diktat Kuliah Operasi Teknik Kimia 2. Dan yang terakhir adalah buku karya saya sendiri, Perwitasari, dengan judul Ekstraksi dengan Green Solvent. Demikianlah pemaparan mengenai mata kuliah operasi pemisahan divisional yang ada pada program studi S1 jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan video mengajar yang dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu. Terima kasih ya adik-adik sudah datang untuk kuliah pemisahan difusional pada siang hari ini. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita ya di kuliah operasi pemisahan difusional. Saya sudah mengupload di Spada Wimaya, nanti bisa dilihat, dicek ya di Spada Wimaya untuk materi hari ini ya. Kemudian juga ada RPS, kemudian jangan lupa untuk presensi ya secara online di Spada Wimaya. Apakah share screen saya terlihat? Terlihat, Bu. Oke, saya slideshow ya. Jadi kita perkuliahan ini adalah satu semester, yaitu operasi pemisahan difusional. Itu adalah nanti untuk semester 4 ya, nanti akan saya ampuh selama satu semester. Nah, mungkin ada yang belum kenal dengan saya, mungkin belum bertemu di semester awal ya, tapi kalau mungkin ada yang sudah kenal karena bertemu di Asas Teknik Kimia ya, di awal-awal semester masuk sebagai mahasiswa ya, ataupun di kimia dasar. Nama saya adalah Perwitasari, terserah mau memanggil Bu Perwita atau Bu Sari ya. Kita akan bertemu 14 kali ya, 14 kali pertemuan. Nanti di tengah pertemuan ke-8 ada evaluasi tengah semester. Nah, di akhir itu nanti juga ada evaluasi akhir semester. Untuk detail mungkin nanti bisa dilihat di RPS. Di sini hanya saya cuplikan beberapa isi dari RPS. Yang pertama itu adalah mengenai capaian pembelajaran perkuliahan. Di sini juga saya tulis bahwa mata kuliah ini itu adalah wajib ya. Jadi operasi pemisahan difusional itu wajib diambil di semester keempat, di mana nanti ada prasyaratnya yaitu adik-adik harus lulus dulu ya di pengantar pemisahan difusional. Nah, saya kira kalau sudah ketemu saya mesti lulus ya. Meskipun saya tidak tahu kemarin hasilnya seperti apa ya di pengantar pemisahan difusional ya. Saya harap juga bagus ya untuk pengantar pemisahan difusional. Nah, kemudian beban SKS-nya cukup besar ya, 3 SKS karena di sini nanti kita akan belajar banyak hal ya. Nah, di sini ada 3 capaian untuk lulusan ya yang dibebankan kepada mata kuliah ini, yaitu CPL 3, CPL 4, dan CPL 11 ya. Bisa dibaca oleh adik-adik, mungkin saya kecilkan ya di sini. Oke. Nah, kemudian dari CPL tadi kita membreakdown ke capaian pembelajaran mata kuliah ya. Tadi kan capaian lulusannya itu seperti apa yang kita inginkan dari setelah belajar mata kuliah operasi pemisahan difusional ini. Nah, selanjutnya di breakdown untuk mencapai capaian lulusan itu, maka kita punya capaian dari mata kuliah ini. Ada 3 untuk capaian mata kuliah ini. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa kita pakai ya sepanjang pembelajaran di mata kuliah operasi pemisahan difusional. Nah, ini ada materi yang akan diberikan selama 1 semester ini di operasi pemisahan difusional. Kemudian selanjutnya setelah kita selesai dengan keseimbangan fase, kita akan belajar mengenai distilasi biner. Distilasi biner nanti ada 2 ya metodenya. Yang pertama ada Mercapentil, yang kedua adalah Ponchon-Savarit. Nah, kita akan membahas di bidang pertemuan yang masing-masing. Nah, itu nanti di Mercapentil kita akan belajar bagaimana menentukan jumlah plate ya. Plate untuk pemisahan ketika campuran yang masuk itu adalah biner gitu ya. Kemudian ada reflux minimum, maksimum, kemudian adalah ketika kita menggunakan side stream ataupun double fit ya, umpamanya ada 2 gitu. Nanti seperti apa perancangannya, karena tadi kan kita juga capaian lulusannya kita bisa merancang ya salah satunya. Di mana di sini untuk distilasi biner itu termasuk perancangannya adalah sederhana gitu ya, perancangan yang sederhana. Kemudian ada Ponchon-Savarit ya, jadi biner juga bisa kita hitung dengan metode Ponchon-Savarit untuk perancangannya ya, di mana kita juga akan belajar menghitung jumlah plate, reflux gitu ya. Kemudian kalau umpamanya double atau side stream atau open steam gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini distilasi multikomponen. Di operasi pemisahan difusional ini, distilasi multikomponennya tidak sedetail dengan perancangan alat proses ya. Jadi kita memberikan basic fundamentalnya saja ya, bagaimana menentukan bubble point, dew point, kemudian menghitung plate itu bisa pakai metode apa aja sih. Ada Gilliland, Venus, and Wood, gitu ya. Ada plate to plate calculation. Kemudian juga nanti akan ada menggunakan bagaimana kita menggunakan software ISIS atau UNISIM. Mungkin kalau kita karena student ya, university student, kita yang ada legal lisensinya itu adalah UNISIM ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai ekstraksi. Nah, nanti kita tahu seperti apa itu ekstraksi 3 fase, kemudian bagaimana menghitung solvent, minimum jumlah plate ya. Termasuk nanti akan kita ajarkan mengenai bagaimana membaca diagram Turner ya, karena diagram Turner itu penting sekali, di mana banyak nanti di perancangan pabrik kalian akan bersinggungan dengan diagram Turner, terutama ketika masuk ke separation, tidak harus dengan ekstraksi ya. Misalnya kalian mau perancangan di kantor, kalau kalian punya diagram Turner pun nanti akan membantu kalian dalam menentukan fraksi ya, fraksi massa yang terikut di fase bagian atas maupun bawah gitu ya. Dan yang terakhir mengenai absorpsi ya. Absorpsi ini adalah tambahan materi yang baru di di 2 semester ini ya. Nah, di mana di absorpsi ini kita memberikan fundamental terkait absorpsi ya. Mungkin tidak sampai detail perancangan, tapi kita memberikan gambaran mengenai sistem absorpsi itu seperti apa, bagaimana menghitung kinetika terkait absorpsi atau memodelkan absorpsinya masuk model yang mana, Langmuir kah gitu ya, ataukah model yang lainnya.
Nah, untuk komponen menilainya seperti ini ya. Jadi nanti akan saya nilai keaktifan, silahkan kalau saya memberikan pertanyaan nanti silahkan menjawab. Nanti akan saya tanya namanya siapa gitu ya, supaya nanti bisa saya tambahkan poin keaktifannya. Kemudian disiplin itu saya lihat dari kehadirannya ya. Nanti akan saya lihat di apa di Sepada Wimaya gitu ya, ataupun nanti saya lihat di daftar partisipannya ya, nanti siapa aja yang hadir. Kemudian tugas dan kuis itu nanti porsinya adalah 50% gitu ya. Kemudian ada evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester yang masing-masing 20%. Keseimbangan fase gitu ya. Nah, di sini tadi ya, jadi ada CPMK yang dibebankan untuk mata kuliah OPD, di mana nanti ada CPMK yang dibebankan untuk setiap babnya ya. Jadi di keseimbangan fase ini dibebankan capaian pembelajaran mata kuliah 1, di mana nanti mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian sub dari capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan adalah sub CPMK 1. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan konsep keseimbangan ya. Nah, karena saya sudah share materi di 2-3 hari sebelum ini ya, kalau nggak salah 3 hari ya, itu saya sudah share, sehingga saya harap adik-adik juga sudah saya info di WA Group. Silahkan, mungkin saya harap sudah membaca ya. Nah, ini ada yang mau saya tanyakan, ini ada gambar fase 1, fase 2 seperti itu ya. Nah, yang saya tanyakan itu adalah eh, keseimbangan fase itu apa gitu ya. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, namanya siapa? Satu saja. Ya, nggak apa-apa sih. Nanti pendapatnya apa aja nanti saya tampung gitu ya, boleh dari satu anak. Oke, silahkan. Dek siapa? Alfi, Bu. Dek Alfi. Oke, apa Dek Alfi? Menurut Dek Alfi apa? Jadi kesetimbangan fase itu jika dua senyawa atau lebih yang berada dalam dua fase berkontak dan tidak lagi terjadi transfer massa. Oke, di Alfi, 2 atau lebih ya senyawa yang ada di dalam 2 fase itu kontak, tetapi tidak terjadi lagi yang namanya transfer massa, itu disebut dengan sebagai keseimbangan. Kalau tadi yang lainnya siapa tadi? Dek siapa? Dek siapa tadi? Atau Mario mau menambahkan, Mario? Boleh Bu, mungkin saya pendapat saya Bu. Mungkin Ya. untuk lebih simpelnya itu keseimbangan itu ya ketika suatu campuran itu dicampurkan, nah itu tidak ada pertukaran lagi seperti itu Bu. Jadi misal ada 2 campuran atau lebih itu disatukan atau dicampurkan, nah ketika dalam keadaan dicampurkan itu sudah tidak ada kontak atau tidak ada transfer lagi, nah itu disebut keseimbangan fasanya di situ Bu. Oke, oke, oke. Terima kasih Mario sama Dek Alfiati ya. Nah, jawaban keduanya itu benar ya, istilahnya tidak ada jawaban yang salah di sini. Nah, jadi kalau di sini saya tulis di slide itu, keseimbangan itu 2 fase bisa berada atau berkontak tanpa terjadi transfer massa atau antar massa. Tadi yang dikatakan Dek Alfi bahwa mereka berkontak tapi sudah nggak ada transfer nih, nggak ada difusi lagi gitu ya, tidak ada transfer massa, sehingga kita bisa mengatakan bahwa seimbang. Ketika dia ada transfer massa berarti dia bisa kita katakan belum seimbang gitu ya, karena masih berjalan nih prosesnya gitu ya kan. Nah, di sini tuh belum berarti beratnya sama, tapi di situ komponennya jadi istilahnya seperti apa ya, mixturnya ya, campuran komponennya itu konsentrasi mixturnya atau konsentrasi campurannya itu sama gitu ya, sehingga ketika konsentrasi campurannya di setiap fase itu sama, maka sudah tidak ada yang akan berpindah lagi gitu ya. Nah, karena sudah sama gitu ya. Di sini saya katakan bahwa semakin lama kontak fase itu maka akan tercapai keseimbangan. Tapi belum tentu nanti terus ditambah lama terus dia akan berubah gitu ya. Kalau dia sudah mencapai keseimbangan mau dia ditambah sama waktu kontaknya itu tetap tidak akan mempengaruhi daripada konsentrasi campuran yang ada di dalam fase itu gitu ya. Karena apa? Sudah seimbang, berarti sudah tidak ada lagi transfer. Sehingga nanti tidak ada misalnya 1 jam itu sudah seimbang ya, sudah tidak ada yang terjadi transfer massa. Kalau kalian tambahkan lagi waktunya menjadi 2 jam ya tetap sama aja nanti konsentrasi campuran yang ada di dalam setiap fase itu nanti akan sama ketika kalian cek yang 1 jam tadi dengan 2 jam, karena memang sudah berhenti, sudah terjadi keseimbangan gitu ya. Nah, di sini ada konsep keseimbangan itu diperlukan untuk apa sih gitu ya. Nah, salah satunya ini adalah karena difusi itu kebanyakannya kaitannya dengan separation ya atau pemisahan gitu ya. Nah, ini termasuk alat operasi ya. Nah, di mana di sini beberapa peralatan yang menggunakan konsep keseimbangan itu ada menara distilasi, ada ekstraksi mesoseter, ada juga di kantor itu juga memakai konsep keseimbangan juga ya. Nah, di sini ada rumus ya, rumus transfer massa ya. Jadi kapan kita mengatakan bahwa itu seimbang, kita bisa salah satunya menghitung dengan kecepatan transfer. Jadi untuk menentukan salah satunya itu konsentrasi yang ada di dalam mixture, campuran, ataupun nanti juga berapa lama sih diperlukan waktu terjadinya keseimbangan. Itu bisa kita hitung dari kecepatan transfer massa. Kalau kalian masih ingat kemarin di pengantar pemisahan difusional ya, ada NA atau flux atau kecepatan transfer massa. Nah, itu adalah nih ya. Nah, itu KY, Y min, Y star, di mana Y ini adalah fraksi ya, fraksi massa. Di kondisi awal, Y star itu adalah fraksi massa saat dia keadaan seimbang. Nah, sebelum kita masuk ke fase Z ini tadi kan siapa tadi Mario maupun Alfiana ya sebentar, saya lupa namanya. Oh, Alfiati, maaf ya pertemuan awal jadi belum hafal. Alfiati sama Mario tadi mengatakan 2 fase gitu loh. Apakah hanya 2 fase yang bisa mengalami keseimbangan? Ataukah 1 fase bisa? Izin jawab, Bu. Hmm? Jadi mungkin bisa jika memang campuran tersebut heterogen. Campuran apa ya? Campuran 1 fase? Iya. Iya ya, oke. Oke, benar ya. Jadi tidak hanya 2 fase ya yang mengalami keseimbangan. 1 fase misalnya cair-cair itu kan 1 fase ya kan?
Nah, satu fase dia cair gitu. Kalau dua fase itu misalnya gas cair, padat cair kayak gitu ya. Nah, cair-cair itu juga bisa mengalami keseimbangan ketika dia masuknya adalah campuran hidrogen. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada keseimbangan fase zat murni ya. Di sini kita bisa menghitung keseimbangan itu. Jadi kan segala sesuatu itu kan kualitatif, itu kan kalau kualitatif kita tidak bisa mendesain peralatan ya. Harus kita transfer ke kuantitatif ya. Kalau kalian sudah mendapatkan tentang kalkulus, matematika gitu ya. Nah, itu termodinamika itu juga bagian daripada operasi pemisahan divisional juga ya. Nah, di sini kita mengkuantitatifkan keseimbangan itu dengan menggunakan yang namanya Gibbs free energy ya. Jadi energi bebas Gibbs gitu ya. Akan tetapi energi bebas Gibbs itu kan sulit untuk kita amati ya, sehingga kita harus mencari besaran ya, satuan atau besaran yang bisa kita pakai untuk lebih memudahkan untuk mengkuantitatifkan atau menghitungnya ya. Nah, di sini kita memakai yang namanya konsep fugasitas. Nah, di mana Gibbs sendiri itu adalah bagian daripada fugasitas gitu ya. Bisa dihitung dengan fugasitas di mana Gibbs itu adalah epsilon, F itu ada fugasitas. Nah, untuk gas ideal, nah kita bisa mengasumsikan bahwa fugasitas itu sama dengan tekanan ya. Nah, sehingga di sini kita bisa mengganti tadi ya. Jadi untuk kesetimbangan fase itu kan tadi Gibbs dari fase 1 sama dengan Gibbs dari fase 2, di mana karena Gibbs itu akan susah kita amati atau kuantitatifkan, maka kita dekati dengan fugasitas. Sehingga fugasitas untuk fase 1 itu akan sama dengan fugasitas untuk fase 2, di mana nanti kalau di sini misalnya fase 1-nya adalah cair, fase 2-nya adalah uap, nah kita bisa mencari rumus di sini ya untuk fugasitasnya. Mungkin di sini juga sudah diajarkan ya di termodinamika ya. Nah, termodinamika itu di semester 3 itu sudah diajarkan ya mengenai konsep daripada fugasitas. Nah, di sini di fugasitas sendiri tadi ya, untuk gas ideal bisa kita ganti menjadi tekanan. Nah, tekanan di sini itu adalah tekanan komponen ya, tekanan komponen dalam bentuk uap murni gitu ya. Atau kita sebut sebagai PI gitu ya. Ada PI0, ada PI. PI dengan PI0 bedanya apa? PI0 itu adalah uap murni pada keadaan standar di mana dia pure sendiri gitu ya, murni ya, 100% dia. Gitu ya. Sedangkan kalau PI itu adalah komponen uap dari tekanan uap dari komponen yang ada di dalam suatu campuran kayak tadi CO2 di dalam udara. Maka PI itu adalah PCO2 gitu ya. Tekanan CO2 yang ada di dalam udara tadi seberapa. Tapi kalau PI0 itu adalah tekanan CO2 dalam keadaan murni 100%, tidak di dalam suatu campuran di keadaan standar yaitu 298 Kelvin gitu ya. Jadi harus tahu ya bedanya di situ. Nah, tekanan uap murni tadi juga bisa kita cari menggunakan tadi ya, tekanan uap komponen ya di dalam campuran itu bisa kita cari juga dengan menggunakan tekanan total ya, di mana tekanan total dikalikan dengan YI itu adalah fraksi ya. Kalau kita menggambarkan Y itu adalah fraksi di gas gitu ya, fraksi komponen yang ada di gas. Nah, kalau XI itu adalah fraksi komponen yang ada di fase cair gitu ya. Nah, di PI tadi bisa dicari dari fraksi di gas tadi dikalikan dengan tekanan totalnya. Nah, sedangkan ini ya gamma I itu adalah nilai yang menyatakan sifat ketidakidealan sistem gitu ya. Karena kan tadi kan kita mendekati fugasitas itu dengan tekanan itu ketika dia dalam keadaan gas ideal gitu ya. Maka kita harus menambahkan faktor ketidakidealan ya. Karena tidak ada sesuatu yang ideal, nobody perfect gitu ya. Nah, termasuk dengan sistem, tidak ada sistem yang perfect gitu ya. Nah, sehingga kita memberikan faktor ketidakidealan di sini yaitu gamma I. Nah, kemudian untuk fase cair ini gamma I-nya kita dekati dengan nilai sama dengan 1 sehingga PI itu adalah XI dikalikan PI0 gitu ya. Ini yang masuk ke dalam hukum Raoult-Dalton ya. Jadi PI sama dengan XI itu adalah tadi fraksi komponen dalam cairan ya. Kemudian PI itu adalah tekanan uap komponen ya di dalam campuran. Nah, kemudian PI0 adalah tekanan uap komponen murni ya pada keadaan standar. Kenapa kok jauh-jauh banget ngitung seperti itu? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu ini ya. Jadi kita ingin mencari hubungan antara fraksi di fase gas tadi ya dengan fraksi di fase cair gitu ya. Nah, karena kan tadi judulnya kesetimbangan fase, di mana di sini kita meninjaunya ada 2 fase di sini ya. Satunya fase gas, satunya fase cair. Bagaimana jika fasenya itu cair-cair? Nah, tinggal kita YI-nya itu kita dekati dengan cairan gitu. Ya, jadi nanti ada X juga. Jadi sama-sama X nanti, cuman satunya X di fase 1, yang satunya X di fase 2, di mana K ini adalah hubungan antara tekanan uap murni pada keadaan standar dari komponen tersebut dibagi dengan tekanan total. Tekanan total itu apa? Tekanan sistemnya gitu ya. Sistemnya 1 atm berarti tekanan totalnya 1 atm. Sistemnya 2 atm ya tekanannya 2 atm gitu ya. Tekanan uap murni suatu komponen pada keadaan standar itu sudah ada ya. Kita bisa nyari di pustaka tadi yang saya sebutkan tadi, Treble ada gitu ya. Kemudian di Paulsen juga ada, di Jenkins juga ada. Namanya adalah Antoine. Jadi kita mendekatinya dengan persamaan Antoine. Persamaan Antoine itu ada yang modelnya log P, ada yang modelnya ln P. Nah, maka perlu diperhatikan ya. Apa bedanya log P dengan ln P? Nah, itu nanti akan beda di ABC ini ya. ABC itu adalah nanti isinya angka ya, itu kayak konstanta gitu ya. Nah, nanti yang berubah-ubah itu adalah nilai T-nya. T-nya disesuaikan mau suhu berapa gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini akan berbeda juga satuannya ya untuk log P dengan ln P gitu ya, sehingga silakan nanti diperhatikan. Nah, ini lanjutannya tadi ya hukum Raoult-Dalton. Nah, tadi kita juga bisa mendekati hubungan antara fraksi massa
di fase gas dengan fraksi massa di fase cair dengan menggunakan yang namanya relative volatility ya. Nah, relative volatility atau kita sebutnya alpha AB gitu ya. Relative volatility ini juga nanti akan kita pakai dalam menentukan perancangan menara distilasi di binder maupun di multikomponen, terutama di multikomponen ya nanti. Itu juga ada ya relative volatility. Di mana tadi K itu adalah tadi ya, K itu P0 ya, P0I per PT ya, jangan lupa. Nah, ini ada gambaran mengenai kurva keseimbangan ya untuk sistem tadi ya binder. Di sini relative volatility A dan B ya. Nah, di mana di sini adalah ada campuran etanol air, ada aseton kloroform seperti itu ya. Nah, di sini bisa dicari aja misalnya fraksi cairnya. Katakanlah fraksi cairnya itu adalah 0,2. Itu di campuran aseton air gitu ya. Untuk relative volatility berapa ini? Relative volatility 2 itu nanti di fase gasnya campurannya jadi berapa gitu ya. Dan misalnya ini 0,2 ditarik ke sini, garis alfa 2 ini ya, kemudian ditarik ke kiri. Oh, di fase gasnya itu nanti ada fraksi molnya itu adalah 0,3 misalnya seperti itu ya. Nah, ini untuk dilihat ya pada tekanan 1 atmosfer. Jadi untuk tekanan di luar 1 atmosfer, kalian harus menghitung ya. Tidak bisa memakai daripada grafik ini. Jadi tekanan totalnya untuk yang tekanan total 1 atmosfer. Nah, di sini ada grafik hubungan keseimbangan antara benzen dengan toluen. Jadi ini contoh ya. Contoh untuk grafik keseimbangan dengan benzen dengan toluen. Di sini ada bubble point dan dew point. Nah, bubble point dan dew point ini juga pernah dibahas di asas teknik kimia 1 ya, neraca massa. Asas teknik kimia 2 ya, di psychometric chart ya, asas teknik kimia 2. Nah, di sini ada keterangannya, bubble point itu adalah apa ini? Suhu campuran di mana cairan mulai menguap. Jadi gampangnya gini, kalau kalian merebus air itu ya, itu kalau sudah mau menguap itu lah, di dalam airnya ada gelembung-gelembung itu kan. Nah, itu namanya bubble point. Jadi dia kondisinya cair jenuh, jangan kebalik-balik ya. Sering mahasiswa itu kebalik-balik, bubble point itu uap jenuh, dew point itu cair jenuh gitu. Jadi paling gampang kalau saya menghafalkan dulu itu bubble point itu kalau kita rebus air, oh kalau air mau menguap gitu ya, udah mau mendidih itu istilahnya. Nah, itu kan mesti ada gelembung-gelembung di dalam air. Nah, itu namanya bubble tadi ya. Oh, berarti dia cairnya sudah jenuh. Nah, dia mau berubah menjadi fase yang berbeda yaitu menguap menjadi gas gitu ya. Nah, kalau dew point kebalikannya. Nah, dia mau mengembun, maka dia namanya uap jenuh kondisinya. Jadi dia suatu gas di mana dia itu jenuh. Nah, sehingga dia itu siap untuk mengembun gitu ya. Makanya dia dew point gitu ya. Nah, kalau boiling point itu bahasa Inggris ya dirubah ya, boil itu kan mendidih gitu ya. Jadi boiling point itu adalah titik didihnya gitu ya. Jadi mendidih misalnya air mendidih 1 atm 100 derajat Celcius gitu ya. Tetapi mungkin di sekitar suhu 80 gitu ya, hampir ke 80-90 itu sudah terbentuk gelembung-gelembung tadi ya, karena dia sudah masuk di cair jenuh di mana dia siap untuk menguap gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini ada suhu, kemudian ini ada fraksi ya, fraksi mol di cairan maupun di uapnya. Misalnya ini sistem keseimbangan benzen toluen ya. Nah, berarti campuran binder antara benzen dengan toluen. Misalnya suhu 200 derajat Fahrenheit. Maka kita tembak di sini ketika dia keadaan cair jenuh gitu ya. Nah, itu nanti berarti di sini kan fraksi cairannya berapa? Fraksi uapnya berapa? Misalnya di sini ya. Cair jenuh gitu ya. Kemudian kalau di sini 2 fase di antara dew dan bubble point itu, nah yang dew point itu adalah fraksi uap jenuh. Oke. We arrive in the last ya, last slide. Nah, ini jangan kaget ya. Proses ini bukan sesuatu yang apa ya? Ini hanya saya ingin mengetahui seberapa seberapa kalian bisa menangkap apa yang sudah saya berikan tadi ya. Jadi apa yang sudah saya berikan saat ini ya, tadi mengenai keseimbangan fase. Dan ini kita ada 2 kali pertemuan ya, keseimbangan fase di pertemuan awal ini. Seberapa kalian bisa meng-catch ya, bisa menangkap materi yang sudah saya sampaikan, sehingga nanti silahkan dikerjakan ya. Nanti di ini ya, di Google Form, saya membuat Google Form, silahkan dikerjakan untuk perkuliahan pada siang hari ini. Jadi silahkan ya, saya mohon bantuannya untuk dikerjakan sebisanya ya, sebisanya untuk saya bisa tahu apa istilahnya, apa yang bisa ditangkap adik-adik seberapa. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, kan saya bisa lihat ya di jawabannya, nanti minggu depan akan saya ulangi lagi gitu ya. Siapa tahu saya terlalu cepat ya ngomongnya gitu ya, atau adik-adik baru ngeblank gitu ya. Nah, tapi saya harap itu ya, adik-adik bisa meng-catch apa yang sudah saya sampaikan. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kalau ada apapun diskusi kita bisa lakukan di WA group. Terus untuk materi FPS dan lainnya akan saya share di Spada, biasanya saya share 2-3 hari sebelum perkuliahan ya, sehingga adik-adik bisa membuka dulu, membaca dulu tentang itu. Nanti juga bisa kita diskusi ya di dalam kelas ini. Saya harap kita bisa diskusi bersama gitu ya. Jadi kelas ini bisa interaktif gitu ya. Jadi saya tahu apa yang memang adik-adik belum paham. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih hadirannya. Saya tutup untuk perkuliahan pada siang hari ini untuk mata kuliah operasi pemisahan difusional. Sampai jumpa di minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama ya. Oh, kayak itu. Promosi tayangan televisi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.